Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku, ayah, bunda? Semoga selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita melantunkan sholawat bil qulub. Sholawat ini bermanfaat untuk menghindari diri kita dari berbagai macam penyakit dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, telah sama-sama kita lantunkan sholawat bil qulub. Semoga diri kita dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah pastinya setiap hari kita selalu mendengarkan azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini adalah salah satu tanda panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam bahwa telah masuk waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam agar umat Islam selalu ingat dan tahu kapan waktu masuk salat. Itulah tujuan azan, agar semua umat Islam bisa melaksanakan sholat 5 waktu berkat mendengarkan azan. Lalu kita tidak langsung mengumandangkan azan. Kita setelah main baju kita kotor atau badan kita masih banyak keringat, alangkah baiknya seyogianya seharusnya kita melakukan adab azan, yaitu satu, sudah masuk waktu sholat. Kalau memang sudah waktunya sholat, pasti azan akan berkumandang. Dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan azan tidak pernah berhenti sedetik pun. Karena azan yang Allah ciptakan ini mempunyai saling nyambung-menyambung antara daerah, antara kota dengan kota, antara provinsi dengan provinsi, bahkan antara negara dengan negara, tidak pernah berhenti sedetik pun. Itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan azan. Lalu yang kedua, adab azan yaitu suci dari hadas dan najis. Kita diharuskan dan dianjurkan ketika ingin mengumandangkan azan dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu dan tidak ada najis apapun yang ada di tubuh kita, baik yang menempel di baju kita atau di celana kita. Lalu yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat yaitu menutup semua anggota tubuh kita. Kenapa? Alangkah baiknya kita menutup semua tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan, agar kita mempunyai akhlak yang baik ketika mengumandangkan azan.
Memang sih aurat laki-laki itu batasannya dari pusar dan lutut, tapi tidak pantas jika kita mengumandangkan azan di dalam masjid, di dalam musola, kita dalam keadaan terlihat ketiak kita, bahkan terlihat dada kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita menutup semua anggota tubuh kita kecuali tadi muka dan telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Kita dianjurkan ketika azan menghadap ke kiblat dan menghadap ke Ka'bah. Yang kelima, dilaksanakannya dengan berdiri. Kita dianjurkan ketika mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Yang keenam, suaranya jelas dan lantang. Lalu bagaimana dengan suara yang tidak indah dengan yang indah? Itu adalah tambahan. Alangkah bagusnya dan alangkah baiknya kita mempunyai suara yang indah agar lebih tertarik umat Islam untuk melaksanakan sholat berkat panggilan kita dengan suara yang indah. Yang ketujuh, yaitu dikerjakan dengan khusyuk. Bagaimana sih agar kita azan dengan khusyuk? Dengan cara kita mengetahui arti bacaan azan. Yang terakhir, kita membaca doa sesudah azan. Itulah adab ketika kita mengumandangkan azan. Dan bagi orang yang mendengarkan azan itu disunnahkan untuk menjawab azan. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan azan, kita disunnahkan menjawab azan. Lalu apa sih kerugian orang yang tidak menjawab azan? Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang tidak mau menjawab azan, maka nanti di akhirat Allah akan siksa, karena Allah sudah memberikan nikmat mendengar tetapi tidak dipakai dengan baik-baik. Oleh karena itu Allah siksa, akan dimasukkan besi yang sangat panas nanti di akhirat, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lalu orang yang mengumandangkan azan yaitu disebut muazzin. Muazzin, berbanggalah kamu jika kamu termasuk orang yang pernah dan bahkan sering mengumandangkan azan. Kenapa? Karena muazzin, orang yang mengumandangkan azan mempunyai 9 keutamaan, 9 keuntungan. Yang pertama, pahala orang yang mengumandangkan azan begitu besar. Yang kedua, dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seluruh benda yang mendengar azan siap menjadi saksi bagi seorang muazzin di hari kiamat nanti. Yang keempat, Rasulullah mendoakan seluruh orang yang mengumandangkan azan. Yang kelima, pahala orang yang azan seperti pahala orang yang melakukan sholat. 6. Allah menjanjikan bahwa seorang muazzin adalah orang yang dapat dipercaya. 7. Dibanggakan Allah di depan para malaikat. 8. Muazzin tidak akan tenggelam oleh keringat pada saat hari kiamat karena ia dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, inilah keutamaan yang sangat besar, yaitu muazzin dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mulai dari sekarang dan seterusnya. Mari kita belajar azan dan kita biasakan dan praktekkan azan agar kita selalu berkesempatan mengumandangkan azan dan agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan azan. Makanya jika kita dapat kesempatan azan, ambil dengan baik, ambil kesempatan itu. Mungkin kesempatan itu yang sangat langka dan jarang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita berlomba-lomba untuk maju ingin mengumandangkan azan. Siap semua?
harus siap karena umat Islam diharuskan bisa mengumandangkan azan. Oke, perhatikan dan dengarkan dan silakan ikuti kalimat azan dan jawaban azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu ada perbedaan antara azan zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan azan subuh. Kalau azan subuh itu ditambahkan dengan bacaan setelah hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum. Saddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah azan disunnahkan membaca doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu
wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Oke, sudah selesai kita belajar azan dan iqamah. Silakan praktekkan dan latihan sesering mungkin, karena semakin banyaknya kita latihan akan semakin cepat menghafalnya dan akan semakin indah melafalkannya. Oleh karena itu, yuk hafalkan lafal azan, dan ingat, azan harus dilakukan sebelum azan, yaitu melakukan adab-adab azan yang tadi sudah kita pelajari. Oleh karena itu, anak-anakku, hafalkan ya azan ini, hafal azan ini dan iqamah, agar kamu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan azan, dan kamu juga terbiasa mengumandangkan azan dimanapun kamu berada. Oke, selanjutnya kamu ketika mendengarkan qomat, mari kita belajar qomat atau iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alal salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ketika kamu mendengarkan qad qamatis shalah, kamu disunnahkan menjawab aqamahallahu wa adamaha. Lalu iqamah apa sih? Iqamah artinya mendirikan. Maksudnya pemberitahuan kepada jamaah yang sudah hadir di masjid atau yang di luar masjid bahwa sholat akan segera didirikan atau segera dilaksanakan. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar azan dan iqamah. Oleh karena itu, yuk kita biasakan dan kita praktekkan azan dan iqamah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam waktu sholat 5 waktu. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.